Baik, Bapak jemaah sekalian, oleh karena itu inilah kunci ibadah, Pak. Merendah, merasa berdosa, merasa bersalah, merasa kurang, memang kurang. Titik. Memang kita kurang di hadapan Allah. Semuanya, Pak, mohon maaf. Jangan tersinggung. Kalau tersinggung, tersinggunglah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tersinggung dengan saya. Karena memang masih kurang kok ibadah kita. Belum ada apa-apa, Pak. Belum ada apa-apa. Mohon maaf ya. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Maka kunci ibadah itu, kunci ilmu itu pada hakikatnya adalah tawadhu, dan kunci dosa itu pada hakikatnya adalah sombong. Allah itu selalu memberikan kesempatan. Tapi boro-boro kita sudah mengklaim diri kita ini sempurna dalam ibadah. Ketika kita merasa itu, Bapak Ibu, itu benar-benar kesombongan. Tidak ada cerita sombong ini. Makanya tidak mau nurut. Orang kalau merasa bersalah, Pak, nurut tidak? Nurut kan? Nurut. Bapak lah kalau punya anak merasa bersalah, anak itu, maafkan aku ya, maafkan aku ya, maafkan. Nurut tidak? Kau gini ya, kau gini ya, iya, kau gini ya, iya, kau gini ya, iya. Kenapa? Dia merasa bersalah. Nurut itu, Pak. Kenapa dibilang Allah gini, kata Allah enggak, gini kata Allah enggak, gini kata orang merasa sombong, merasa masih tinggi. Allah salat sunatnya Allah, puasa sunatnya Allah, begininya. Itu kan bantah namanya, bantah Bapak Ibu jemaah sekalian. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Karena kunci dari ibadah itu, semua ibadah-ibadah yang kita lakukan akarnya itu adalah ketawaduan, kerendah dirian, merasa hina, merasa tidak ada apa-apa. Oke, kalaupun kita bisa sholat, itu kita sholat karena kemampuan kita atau karena pemberian dari rahmat dari Allah? Kenapa, Pak? Karena rahmat dari Allah. Dia bisa baca Quran karena kehebatan dia atau karena rahmat dari Allah? Karena rahmat dari Allah. Bapak bisa sholat sunat karena ada rahmat Allah atau karena Bapak patennya? Tidak, karena Allah yang merahmati. Karena banyak juga orang yang diberikan Allah nikmat yang sama tidak mampu untuk sholat, apalagi sholat berjamaah. Jadi Bapak jemaah sekalian, ini yang harus dibangun agar kita tidak menjadi masuk dalam kategori ayat orang yang sujud itu banyak, tapi Allah tetap sudah siapkan azab kepada mereka. Bapak Ibu jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu merendahlah terus merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci. Merasa nol, merasa tidak ada, bisa tidak ada. Sehingga Allah akan menyeru kita dengan kalimat yang luar biasa. Apa kalimat dari Allah? Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innallaha huwal ghafurur rahim. Apa kata Allah? Qul, katakan ya Muhammad. Sama siapa dikatakan ini? Kepada orang-orang yang sholat? Enggak. Kepada orang yang puasa tingkat tinggi kelas papan atas puasa sunatnya? Enggak. Kepada orang yang berzakat kelas tinggi papan atas tingkat sedekahnya? Enggak. Kepada siapa? Kepada orang yang sholat tahajudnya tingkat nomor 1 papan atas setiap malam tahajud, tiap malam tahajud? Bukan. Kepada orang yang sholat sunatnya puluhan ribu rakaat? Enggak. Kepada orang yang infak, sedekah, haji, umrah berkali-kali? Enggak. Sama siapa ini sudah Allah katakan ya Muhammad? Sama siapa? Qul, katakan ya Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, kepada hamba-hambaku, katakan Muhammad kepada mereka hamba-hambaku. Yang bagaimana? Yang sholat tadi, yang puasa sunat terus macam puasa sholat Nabi Daud? Tidak. Yang asrafu ala anfusihim, yang mereka sudah melampaui terhadap diri mereka sendiri. Apa maksudnya? Mereka berbuat dosa dalam hidupnya. Siapa itu, Pak? Dosa itu klaim kembali diri kita ini pelaku dosa ini. Saya ngomong ini, Pak, yang ngomong ini, yang sudah merasa kadang-kadang cukup dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan padahal belum ada apa-apanya, sehingga kita komplain saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujian-ujian, cobaan-cobaan. Kita komplain dengan Allah, kenapa kau buat begini Allah? Aku sudah sholat, aku sudah puasa, aku sudah baik. Yang bilang baik itu kan kita, bukan Allah. Kita yang mengaku diri kita baik, dan itu kesombongan. Allah belum pernah akui kita baik kok. Siapa bilang? Mana ada Allah ngaku kita baik? Cuma kita bilang aku udah baik, aku udah sholat berjamaah tiap waktu. Pak ya, hati-hati ya. Aku sudah ngaji tiap malam, aku pengajian di hadiah. Udah baik aku kok. Iya, oke, baik. Sekarang baik. Di episode hidup kita hari ini, 2 tahun ini, 3 tahun ini, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, siapa kita? Oke, baik. Sekarang berapa kali kita baca Al-Quran itu? Balik kaji itu, berapa hadis Nabi yang kita hafal?
Aku bukan, ya Ustaz, aku kan bukan ustaz umat Nabi Muhammad, Rasulullah hadis Nabi. Berapa kali hatam Quran? Aku kan ustaz tak menghafal Quran. Rupanya kalau tak menghafal Quran tidak harus hafal dengan ayat-ayat Al-Quran. Bapak Ibu jemaah sekalian ingat, kan pernah saya sampaikan lagi di sini. Di hadapan Allah nanti Nabi kita Muhammad akan mengadukan kita semua kepada Allah. Apa yang diadukannya? Yang diadukannya salah satu di antara Al-Quran yang tidak pernah kita baca. Dalam surah Al-Furqan juz 19, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi akan duduk bersimpuh di hadapan Allah, diadukannya kita. Ini umatku yang tidak pernah baca Quran. Jadi Pak, lalu kita sudah mengklaim jadi orang baik. Aku Ustaz baca Quran bulan Ramadan hanya baca Quran. Lalu kita klaim kita baik. Berapa ayat yang sudah kita hafal? Ayat-ayat pendek Ustaz, Allahu Akbar, ayat-ayat pendek kita hafal sudah mengklaim kita baik. Lalu kita tidak senang ketika Allah menimpakan ujian dan musibahnya kepada kita, padahal sebatas itulah kita. Solat kita yang tidak khusyuk Bapak Ibu jemaah sekalian, lalu sudah kita klaim, aku sudah baik, kenapa begini ya Allah? Boro-boro dan terlalu pede kita mengatakan kepada Allah. Tapi Allah tetap memaafkan. Allah ngasih waktu. Sampai kata Allah, qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam hidupnya, jangan berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Tuhan siapa ini Pak? Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa. Kasih sayang siapa ini Pak? Jangan putus asa ya. Sudah kita bersalah, harusnya dihajar kita, didaunkan kita, caci kita, dimaki kita. Lalu dia bilang apa? Begitu datang kita, la taqnatu, jangan putus asa ya. Ma taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Aku Allah Tuhanmu ini mengampunkan dosamu semua. Kurang apa lagi kita dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak dosamu, udah jangan putus asa. Kalau kita Pak ada orang bersalah, kita habisi Pak ya, habisi Pak, habis itu tak ada tuh, ajar terus. Kita kasih dia begini, kita pinjam. Lalu di akhirnya kita, oh memang otakmu gini, kau ada otak kau tolong kau setiap hari. Habis itu Pak, keluar Pak, habis kan Pak. Tahu kau tak serduntung kau dari SD kau ke sekolahkan, sampai SD, SMP, SMA kau kuliahkan. Begitu ayah kau meninggal kau ambil. Sekarang udah besar kau begini kau dengan aku. Ada otak kau tidak? Di mana otak kau? Habis Pak, habis kita habis itu Pak. Allah begitu sama kita, enggak gitu Pak. Dia bilang, taqnatu, jangan putus asa, enggak dihabisi kita Pak, enggak dihabisi, taqnatu, jangan putus asa ya, jangan. Kenapa? Aku ampunkan dosa kau semua. Itulah Rabb kita. Padahal sholat kita yang tidak khusyuk, ibadah kita yang kurang, sedekah kita yang tak banyak, bacaan Quran kita ya Allah, apalagi zikir kita, ibu-ibu baktinya kepada suami, ya Allah masih kurang Bu, masih kurang. Bakti kita itu jangan cekak mengklaim, aku udah berbakti kok sama suamiku. Siapa bilang? Itu kan kata ibu. Aku udah berbakti sama suamiku. Iya, berbakti apa? Belum berbakti. Kita juga yang suami-suaminya ibu Pak, jangan malah paten kali kita. Aku udah bagus sekali sama siapa bilang kita udah bagus sekali sama istri kita. Kalau bagus sekali sudah masuk kita kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Belum Pak. Aku udah bagus kok sebagai seorang ayah kepada anak-anakku. Tidak. Belum Pak. Aku udah sempurna kok sebagai seorang ayah di mata. Tidak, yang ngaklaim itu kita sendiri. Kita boro-boro sudah mengakui ini kita paten, dan itulah kesombongan Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kita merasa tidak bersalah, merasa sudah cukup dan sempurna, dan itu bahaya. Maka saat kita sujud di hadapan Allah, kita tak merasa butuh lagi. Kenapa? Nggak merasa bersalah. Bayangkan Pak, kalau orang tak merasa bersalah, mau nurut? Tidak, nggak mau, masih bangkang-bangkang itu. Kalau tak merasa bersalah, coba lah Pak, Bapak dipanggil orang, kalau tak ada masalah, ngapain aku datang? Kan gitu kan? Hei, kamu nggak bersalah, datang tidak? Kang, sini kau bayar utangmu. Ayo, datang. Tolong aku jangan belum ada begini. Kalau kita minta maaf kita. Baik, Bapak jemaah sekalian, oleh karena itu inilah kunci ibadah Pak. Merendah, merasa berdosa, merasa bersalah, merasa kurang. Memang kurang. Memang kita kurang di hadapan Allah. Semuanya Pak, mohon maaf. Jangan tersinggung. Kalau tersinggunglah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tersinggung dengan saya. Karena memang masih kurang kok ibadah kita. Belum ada apa-apa Pak, mohon maaf ya. Saya pikir demikian yang saya sampaikan. Maka kunci ibadah itu, kunci ilmu itu pada hakikatnya adalah tawadhu, dan
Dan kunci dosa itu pada hakikatnya adalah sombong. Saya pikir demikian, semoga Allah merahmati kita, memberikan kita karunia untuk mendidik hati kita semakin merendah di hadapan Allah, semakin merasa butuh terus kepada Allah, sehingga hati kita tidak meninggi di hadapan Allah. Meninggi dalam arti senantiasa merasa butuh kepada rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir demikian, semoga Allah merahmati kita. Billahi taufiq. Allahumma afiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.